Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya teman-teman, tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis teman-teman dan tidak dipungut biaya sama sekali. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan komen serta share video ini ke teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder teman-teman. Sekali lagi, saya di sini bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli herbal, juga bukan ahli psikiater teman-teman. Hanya saja saya ingin memberikan pengalaman saya dulu saat saya terkena gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder teman-teman. Semoga video ini menjadi motivasi buat teman-teman, menjadikan edukasi buat teman-teman, serta bisa menemani teman-teman semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sensasi itu jangan dirasakan tapi dialihkan. Oke teman-teman, sebelumnya saya menceritakan pengalaman saya mengenai gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Pengalaman saya dan saya simpulkan teman-teman, ternyata penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder itu adalah orang yang hebat. Kenapa kok hebat? Iya teman-teman, karena teman-teman semua waktu itu pengalaman saya itu berjuangnya itu tidak hanya sekedar untuk orang yang kita sayangi saja teman-teman, tapi kita memperjuangkan diri sendiri keluar dari rasa ketakutan, rasa kecemasan, serta rasa was-was dan gundah gulana teman-teman. Jadi saya simpulkan sebenarnya penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder itu adalah orang yang hebat teman-teman, orang yang hebat sekali, yaitu kita diambang ketakutan, diambang was-was, khawatir, gundah gulana, tapi mau tidak mau kita juga harus berjuang. Seperti yang bekerja juga melakukan aktivitas, yaitu bekerjanya, melakukan tanggung jawabnya, melaksanakan tanggung jawabnya. Tapi luar biasa ketika kalian dalam gangguan anxiety masih melakukan hal tersebut, itu termasuk orang yang hebat teman-teman. Luar biasa, karena melawan rasa takut, cemas, dan was-was serta khawatir itu tidak mudah, tapi kalian bisa berjuang, bisa keluar, tetap melaksanakan tanggung jawabnya. Itu luar biasa. Memang waktu itu saya mengalami teman-teman, saya merasakan sekali ketakutan-ketakutan. Pada saat itu memang horor sensasinya, serta kayak orang yang mau pingsan. Terus ketakutan-ketakutan pengalaman saya dulu, takut pingsan, dan ujung-ujungnya takut atau mati teman-teman. Itu teman-teman, memang semua yang mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder itu seperti itu teman-teman. Jadi jangan khawatir, itu tetap melakukan aktivitas, jangan merasa-rasakan sensasi, dan dialihkan serta menjaga pola pikirnya teman-teman. Itu kuncinya, jangan terlalu over, jangan mengait-ngaitkan sensasi, serta jangan berpikir yang negatif, karena itu tidak ada hubungannya teman-teman. Yang penting kalian mau menjaga 3P-nya, pola pikirnya dijaga, pola makannya dijaga, dan pola hidupnya dijaga, serta mau melakukan metode-metodenya,
baik jalan-jalan pagi ataupun jalan-jalan sore. Dalam satu hari minimal jalan-jalan pagi itu 2000 langkah teman-teman. 2000 langkah. Bagi pemula itu 2000 langkah. Kalau sudah terbiasa ditambahi menjadi 7000 langkah dalam satu hari. Setelah jalan-jalan pagi teman-teman itu melakukan aktivitas seperti berjemur teman-teman. Ya tidak lama lah, tidak sampai 1 jam, kurang lebih ya 30 menitan. Karena apa? Karena agar badan kita itu segar, juga akan mengembalikan hormon dopamin kita, hormon serotonin kita, dan hormon endorfin kita. Kalau dopamin sama endorfin itu sebenarnya sama teman-teman, yaitu mengembalikan hormon kebahagiaan serta diri kita menjadi senang. Terus kalau hormon serotonin itu mengembalikan hormon agar kita bisa mengatur, bisa mengatasi mood kita teman-teman. Begitu. Jadi apapun sensasinya teman-teman itu tidak berbahaya. Apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, keretan anxiety, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman. Yang terpenting kalian jangan mengait-ngaitkan sensasi itu kepada penyakit berat atau penyakit kronis. Tapi rasanya horor, jangan dipikir horornya terus. Saya ngalami teman-teman, sensasi keliengan lah, telinga berdenging, mata buram, kepala berat, leher tegang, dada sakit, ulu hati sakit, dada di sisi kiri sakit, dada di sisi kanan sakit, terus berdetak-detak, jantungnya berdebar-debar tanpa sebab, terus tremor, keliengan, biar-biaran, kebas di perut, wah keringet dingin, kayak mau pingsan, juga merasakan semutan, rasa ngos-ngosan, rasa gampang lelah, gampang capek, belum takut dengar ambulan, takut dengar burung di malam hari, takut di dalam rumah, takut di luar rumah, mau keluar takut, di keramaian takut, di kesepian takut, mau tidur takut, di malam hari takut, di sore hari takut, bangun tidur takut, mau tidur susah. Itu teman-teman saya ngalami. Takut pingsan, takut dengar orang sakit, dan ujung-ujungnya takut atau mati. Saya ngalami teman-teman. Jadi jangan dipikir teman-teman. Jangan terlalu over atur pola pikir kalian agar tidak terlalu kemana-mana. Pikirannya dijaga agar tidak terlalu ngaco teman-teman. Gak ada hubungannya sensasi itu dengan penyakit berat atau penyakit kronis teman-teman. Percaya teman-teman, saya sembuh tanpa obat-obatan, tanpa herbal. Saya hanya melakukan aktivitas seperti jalan-jalan pagi. Setelah jalan-jalan pagi berjemur, setiap hari saya minum air hangat bening 8 gelas teman-teman setiap hari. Itu rutin, juga harus diatur pola hidup kita yang biasanya begadang, jangan begadang dulu teman-teman. Itu. Mas, bagaimana? Saya kok rasanya sesak di dada, kadang sakit, perut pun sakit di bagian kiri, bagian kanan. Itu hanya sensasi teman-teman. Pola pikirnya yang terlalu over. Itu nggak berbahaya. Kalau seandainya kalian sudah periksa, dokter sudah mendiagnosa bahwa kalian hanya di gangguan asam lambung saja, tidak memiliki penyakit yang lain, sudah percaya saja ke dokter teman-teman. Apalagi yang sudah di EKG. Kalian sudah tahu hasil EKG-nya bahwa kalian itu normal, jantung normal, paru-paru normal, lambung pun normal. Ya sudah percaya saja dengan dokter. Ketika ada sensasi ya udah jangan dirasa-rasakan. Ngapain capek-capek? Sudah latilah masa bodoh, latilah bodoh amat. Cuekin. Begitu. Kalau seandainya kalian itu memiliki lambungnya itu sakit, lah maka penyembuhannya yaitu sebenarnya mudah teman-teman. Waktu itu saya mengonsumsi minuman herbal seperti kunyit teman-teman selama 2 bulan.
Nyatanya ya sudah membaik, sembuh. Itu teman-teman. Waktu pemulihan saya sudah tidak mengonsumsi herbal lagi teman-teman. Tidak mengonsumsi kunyit lagi. Jadi kalian teman-teman, kalau seandainya dirasa sudah didiagnosa oleh dokter hanya di gangguan asam lambung, sudah teman-teman. Jangan panik ketika sensasi itu datang. Lah, bagaimana cara bisa mengalihkan dari sensasi yang datang? Saya kasih tahu teman-teman, solusinya ketika sensasi itu datang, agar kita tidak ke-trigger lagi, tidak merasa-rasakan sensasi lagi, tidak mengait-ngaitkan sensasi lagi, maka kalian sibukkanlah dengan aktivitas yang menyenangkan teman-teman. Lakukanlah aktivitas yang menyenangkan bagi kalian teman-teman. Nanti pikiran itu akan teralih. Sudahlah teman-teman. Sensasi itu tidak berbahaya. Percaya sama saya sudah ngalamin. Alhamdulillah baik-baik saja teman-teman. Udah mulai saat ini kalian harus bangkit. Kalian harus beralih dengan pola pikir yang lebih baik teman-teman. Pikiran kita diatur lagi agar pikiran kita nggak terlalu monoton, hanya memikirkan sensasi, hanya menuruti rasa was-was, hanya menuruti rasa gundah gulana, hanya menuruti rasa ketakutan. Itu unfaedah teman-teman. Nggak berfaedah, nggak ada gunanya teman-teman. Lebih baik kalian bangkit, semangat melakukan aktivitas yang sekiranya menyenangkan dan lakukan metode itu. Terus, kalau kalian sudah didiagnosa oleh dokter bahwa kalian itu baik-baik saja teman-teman, ya sudah, jangan memantang makanan. Makan saja yang enak, jangan berpikir negatif. Makan ini nanti asam lambungnya naik enggak ya? Hilangkan pikiran itu teman-teman. Mau makan ini asam lambungnya naik enggak ya? Terlalu banyak mikir teman-teman. Jangan apa-apa itu dituruti dengan ketakutan teman-teman. Jangan selalu nurutin ketakutan. Pikiran kalian harus lepas dari penjara ketakutan itu. Harus keluar dari gangguan anxiety itu teman-teman. Hilangkan rasa takutan. Terlalu banyak mikir, hilangkan teman-teman. Semua makanan itu aman. Kalau memang kalian lambungnya itu aman, normal, itu aman teman-teman. Yang menjadikan asam lambung naik itu bukan faktor makanan saja teman-teman. Dan intinya bukan makanan, tapi pola pikir kita yang terlalu cemas, terlalu over, pikir kemana-mana, pikiran kacau, akhirnya reflux lah terjadi. Sampai ke kerongkongan ganjel. Begitu teman-teman. Maka, kalian mau makan apa saja itu jangan dipantang, makan saja. Makan saja seenaknya. Jangan terlalu dipikir tentang asam lambung naik, itu enggak ada hubungannya. Asam lambung naik itu disebabkan pikiran yang over teman-teman. Kalau kalian hanya menuruti mantang makanan, ditakutkan nanti fobia makanan teman-teman. Contoh ya, kalian takut nih makan gorengan. Kalian takut nih makan chicken. Kalian takut nih makan daging. Hanya menuruti makanan-makanan yang sayur-sayuran saja seperti kangkung. Kalau diturutin terus, kalian belum bisa mengatur pola pikirnya, hanya menuruti rasa ketakutan, was-was, sama kekhawatiran, itu kan penyembuhannya lama teman-teman. Karena apa? Karena pikirannya belum bisa diatur, belum bisa beralih ke pikiran yang positif. Nanti kelama-kelamaan, kalau kecemasan itu tidak cepat sembuh sampai bertahun-tahun, nanti kalian akan menjadi orang yang fobia makan daging, fobia makan goreng-goreng, fobia makan chicken. Kalian mau makan sayuran terus, sayur gandul, sayur daun ketela, daun singkong, terus sama daun
kangkung, kalian nggak pernah makan daging, udah nggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Itu nggak apa-apa. Yang menyebabkan asam lambung naik itu kecemasan. Jadi poinnya, intinya, itu di pola pikirnya. Nah, cara mengalihkan sensasi itu, ya tadi, lakukanlah aktivitas yang menyenangkan. Lakukan sesuatu yang menyenangkan, serta dinikmati lakukan aktivitas itu. Agar kita tidak terpuruk, agar kita tidak merasa-rasakan sensasi, agar kita tidak terpenjara dalam pikiran was-was. Begitu teman-teman. Manut, bangkit mulai saat ini. Gimana diri kalian yang dulu teman-teman? Yang dulu tidak apa-apa ditakutin. Mau keluar rumah nggak takut. Pulang malam nggak takut. Mau mandi nggak takut. Saya pengalaman teman-teman. Mandi pun takut, nggak berani mandi air dingin. Pengennya itu hangat terus. 2 bulan saya hangat terus mandinya. Nyatanya kalau kita paksakan rubah mindsetnya, waktu itu saya teman-teman pakai air dingin, nggak pakai air hangat itu. Pengennya nggak, dulu kan pengennya air hangat terus, mandinya pakai air hangat terus. Nah, terus saya merubah mindset. Mulai saat ini coba saya mandinya pakai air dingin. Nyatanya nggak apa-apa teman-teman. Hanya di pola pikir. Kalau kalian pola pikirnya masih belum terkontrol, coba kalian datang deh ke psikiater. Minta bantuan ke psikiater teman-teman. Kalau kalian masih belum bisa terkontrol pola pikirnya, terlalu mambrah-mambrah, terlalu kemana-mana, terlalu ngacau, kadang pikiran tidak bisa dikendalikan, sekali-kali datang ke psikiater. Kalau pengalaman saya enggak teman-teman, saya enggak ke psikiater teman-teman. Saya berusaha mengubah pola pikir, mengubah mindset sendiri teman-teman. Tanpa obat, tanpa herbal, alhamdulillah teman-teman. Jadinya enggak tergantungan dengan obat. Obat dari psikiater itu baik sebenarnya teman-teman. Tapi kalau seandainya kalian nggak bisa mencegah dari hal tersebut, ditakutkan nanti kalian itu ketergantungan. Tenangnya kalau ada obat. Kalau nggak ada obat, kacau lagi kan? Maka mulailah latihan, jangan ketergantungan dengan obat-obatan. Obat-obatan yang ada di psikiater itu hanya memfasilitasi atau hanya membantu untuk menenangkan, terus kemudian tidur. Tapi kalau pola pikir sama mental, kita yang mengendalikan teman-teman. Kita yang mengendalikan, kita yang melawan. Begitu. Terus, kok bisa sembuh tanpa itu? Iya, karena saya yakin saya harus mengubah mindset. Saya mengatakan ke diri saya sendiri teman-teman, bahwa apapun sensasi bagi penderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya, begitu teman-teman. Ayo mulai sekarang bangkit teman-teman. Saya hanya melakukan aktivitas jalan-jalan pagi, keluar rumah di pagi hari, setelah itu berjemur, setelah berjemur jalan-jalan, main ke rumah tetangga, silaturahmi, untuk menyibukkan diri, melakukan aktivitas agar tidak mengurung diri. Begitu teman-teman, waktu itu. Makanya mulai saat ini kalian bangkit. Apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder, saya ulangi lagi, tidak berbahaya teman-teman. Kalian itu hanya di gangguan mental. Lah, ketika di gangguan mental, ya ayo latihan dobrak. Latihan secara step by step, lawan mental itu, yang ecek-ecek itu, mental yang kaleng-kaleng itu. Lawan, agar memiliki mental yang kuat seperti baja teman-teman. Mulai saat ini, kalian harus bangkit. Saya mau nemenin kalian. Saya juga kepengen menemani kalian. Kalian juga, saya kepengen kalian itu bangkit teman-teman. Saya kepengen kalian itu cepat sembuh teman-teman. Saya selalu memotivasi kalian. Saya berbagi pengalaman ke kalian. Saya mengedukasi kalian. Saya menemani kalian. Karena saya berharap agar kalian itu bangkit. Agar kalian itu cepat sembuh, cepat membaik teman-teman. Makanya teman-teman,
Saya kepengin sekali kalian sembuh dari gangguan anxiety, dari gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Maka ayolah, kalian bangkit, kalian semangat, kalian jangan nyerah, jangan merasakan sensasi, jangan dibikin cemas, jangan dibikin khawatir. Semua itu baik-baik saja dan semua itu akan berlalu, teman-teman. Saya menemani kalian, saya tidak mengharapkan imbalan apa-apa, teman-teman. Saya tetap menemani kalian, memotivasi kalian, mengedukasi kalian. Karena saya tahu waktu itu dulu saya merasakan, teman-teman, apa yang kalian rasakan. Kalian nggak diminta apa-apa kan sama saya kan? Kalian nggak diminta uang, kalian nggak diminta apa-apa kan? Untuk memberikan sesuatu ke saya. Enggak, teman-teman. Saya hanya kepengen kalian itu keluar dari gangguan anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Saya hanya kepengen kalian cepat sembuh, cepat bangkit, cepat semangat, teman-teman. Udah jaga 3P-nya, pola pikirnya dijaga, pola makannya dijaga, jangan terlalu kelaparan, terus pola hidupnya juga dijaga. Juga mau melakukan metode-metode baik jalan-jalan pagi ataupun jalan-jalan sore, begitu, teman-teman. Itu, bangkit ya, mulai sekarang, teman-teman. Tetap semangat, pasti kalian sembuh dan gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder pasti akan berlalu, teman-teman. Mohon maaf banyak kesalahan dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan dari saya, teman-teman. Bila ada tutur kata dari saya yang tidak mengenakan hati kalian semua, mohon maaf yang besar-besarnya ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.